Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam layanan bimbingan dan konseling bersama dengan Bu Wiji. Kali ini kita akan membahas materi tentang strategi belajar efektif dan menyenangkan. Sebelum kita membahas tentang belajar yang efektif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hakikat belajar. Kita sering mengucapkan kata belajar. Apakah kegiatan yang kita lakukan benar-benar kegiatan belajar? Ciri-ciri belajar antara lain adanya kemampuan baru atau perubahan berlangsung menetap sebagai hasil dari usaha dan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik, tidak karena kelelahan dan tidak juga karena penyakit. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan belajar yang efektif? Belajar efektif adalah proses belajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana strategi agar belajar menjadi efektif dan menyenangkan? Yang pertama adalah dengan menetapkan tujuan. Sebelum memulai, sebaiknya Anda menetapkan tujuan belajar. Hal ini dilakukan agar Anda lebih bersemangat untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan. Yang kedua, atur jadwal belajar. Anda dapat mengatur jam belajar Anda setiap harinya. Misalnya, belajar dari jam 6 sampai jam 7 malam, tetapi pastikan Anda tidak melupakan waktu istirahat. Selanjutnya, Anda pun harus konsisten dengan jadwal tersebut. Yang ketiga, mencari suasana yang nyaman. Kenali suasana belajar Anda. Apakah Anda nyaman belajar dengan suasana sepi, atau suasana ramai, atau bahkan dengan mendengarkan musik? Yang keempat adalah dengan membuat ringkasan materi. Anda dapat membuat catatan berisi poin-poin penting dari buku yang sedang dipelajari. Saat membuat ringkasan materi, secara tidak langsung Anda telah mengulang materi yang telah didapatkan. Yang kelima adalah dengan belajar kelompok. Saat belajar kelompok, Anda bisa saling bertukar pendapat, bertanya jawaban, atau bahkan saling mengajari untuk memecahkan soal-soal tertentu. Yang keenam, pahami bukan menghafal. Pahami materi dari buku atau literatur yang menjadi bahan belajar Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih menguasai materi yang dipelajari. Dan yang ketujuh adalah tidak malu bertanya dan tetap semangat. Saat Anda menemukan kesulitan belajar, jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang yang lebih paham. Saat target yang Anda tentukan belum tercapai, jangan pernah patah semangat. Teruslah mencoba dan belajar lagi. Pernahkah Anda mengalami kesulitan belajar, membaca buku berkali-kali tapi tetap saja tidak mengingatnya? Atau kadang Anda sudah mendengarkan penjelasan guru, namun sulit untuk memahaminya? Penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam belajar atau belajar efektif sangat bergantung pada strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran. Ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Strategi untuk mempermudah proses belajar tipe visual antara lain, gunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting, gunakan buku-buku berilustrasi, gunakan multimedia, dan coba ilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Gaya belajar auditori adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Strategi untuk mempermudah proses belajar tipe auditori antara lain, berpartisipasi dalam diskusi, membaca materi pelajaran dengan keras, belajar dengan didampingi musik, merekam materi pembelajaran ke dalam kaset, belajar dengan langsung mendengarkan dalam lokakarya maupun seminar. Gaya belajar kinestetik adalah tipe belajar yang lebih menekankan kepada praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari.
Strategi untuk mempermudah proses belajar di bagian estetik antara lain, jangan paksakan untuk belajar sampai berjam-jam. Lakukan belajar sambil mengeksplorasi lingkungan dan belajar dengan melakukan gerakan yang membuat Anda nyaman. Belajar yang efektif dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, buat perencanaan belajar, laksanakan kegiatan belajar, lakukan evaluasi, dan lakukan tindak lanjut sebagai perbaikan hasil belajar. Nah, demikianlah materi tentang strategi belajar efektif dan menyenangkan yang bisa Bu Ici bagikan. Terima kasih dan sampai berjumpa pada materi selanjutnya.